kedua orang tua dan keluarga yang ditinggalkan. Kita awali seluruh rangkaian perayaan ini dengan lagu pembuka. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, Haleluya. kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, Mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, keluarga duka umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini. Kita mau menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan karena Ia telah menghadirkan seorang pribadi di tengah keluarga ini, yakni anak Ferdinandus. Ia telah menjadi anggota keluarga, anak-anak Allah, sebagai sahabat yang telah menunjukkan jati dirinya di hadapan keluarga ini. Dan karena itu, kita semua hari ini merasakan syukur karena Tuhan telah menghadirkan dia di tengah kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan telah membimbing keluarga ini, memberi kekuatan, ketabahan serta penghiburan, kemampuan dalam situasi kehilangan seorang pribadi dari tengah-tengah keluarga ini, yakni Ferdinandus. Karena itu perayaan syukur ini kita nyatakan di hadapan Tuhan. Dan karena itu kita memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan bagi keluarga ini agar dianugerahi kegembiraan dan sukacita serta kelimpahan rezeki dan kesehatan di hari yang akan datang. Agar doa dan permohonan kita menjadi berkenan dan layak di hadapan Tuhan, maka marilah dengan rendah hati kita menyesali semua salah dan dosa kita dan kita mohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang
kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan keselamatan ini pula, kita persembahkan mohon keselamatan arwah bagi Nenek Batang, Nenek Mabung, Nenek Lahong, Nenek Noe, Bapak Dominikus Enggo, Ibu Agnes Nggain, Bapak Karolus Asan, Bapak Markus Nada, Bapak Stefanus Dasa, Bapak Ambrus Obas, Ibu Maria Tian, Bapak Mikael Bolong, anak Florianus Fedin, anak Veronica Fian, Bapak Mikael Mon, serta seluruh anggota keluarga bayi baru yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memperkenankan mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Allah, Engkaulah kebahagiaan kaum beriman. Engkaulah yang menebus kami dengan wafat dan kebangkitan putramu. Hamba-Mu, saudara kami Ferdinandus, mengimani misteri kebangkitan itu. Maka dengan rendah hati kami mohon, kasihanilah dia dan berilah dia kebangkitan kekal. Kami persembahkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Anugerahkan mereka kegembiraan, sukacita, kelimpahan rezeki, rahmat, dan berkat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami, bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bergema juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan mengecewakan, karena dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, karena telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru di perdamaian dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bergema dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jubilate nomor 526. Bahagia abadi berikan Dia ya Tuhan, dan terangilah langit
sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun isi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga, ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Permenungan yang saya sampaikan saat ini tidak diperuntukkan lagi untuk saudara saya Ferdinandus Sadat. Tetapi semuanya ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang barusan kita dengar, baik dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma maupun Injil Yohanes. Saya mengajak kita pada pernyataan atau surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat di Roma tentang pembenaran, bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kesatuan mesra antara kita dengan Allah didasari oleh iman yang hidup. Kalau iman kita tidak kuat, tidak kokoh, dan kita pasti setengah percaya dan bersatu dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan setengah kita percaya yang lain. Dan hasilnya juga setengah. Sama dua umat. Dua umat, eme setengah kerja di te, setengah kol hasil. Eme serius ite kerja mori, te mata-mata. Tapi eme leso ngodua, kadang politu ngodua, tapi tele cuma. Pohon membaru sele kopi. Sale salang. Amang, munia. Ngotak kita lolat. Mai cengok tak kucon. Ganda kupon putih, ganda politik. Lapok tanalino ganda. Lelo jam 11. 2 tak balas nunggu. Kole laku nomor. Kole itu be rilibina. Tak kole mag. Kole nana tengah cek. Lang remang oleh. Kali itu kita 2 jam. Tombol remang. Hasil apa? Demang setengah.
Begitu juga penghayatan iman kita. Kalau kita setengah menghayati iman kita, setengah berhasil. Eme tutu itu 100% imi mori keren. Maka yang terjadi adalah pembenaran itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita dikuatkan, bahwa kita ditantang, bahwa kita diuji. Tetapi Allah tidak membiarkan kita dalam kegagalan. Hanya orang-orang bodoh dan orang-orang lemah yang membuat kita gagal. Dan menarik saudara-saudara, bagaimana wujud pembenaran iman itu. Yohanes mengajak kita semua untuk cerita pengalaman orang yang sedang mengadakan pesta. Ada situasi dalam pesta yang besar, tiba-tiba kekurangan anggur. Itu situasi real. Dan Maria ada di situ. Maria melihat, lalu ia pergi. Kemana ia pergi? Kepada Yesus. Dia hanya menyampaikan, Yesus, ahe kalite, aselite so, asekalite ko, tema taong anggur ga. Coy kali ga. Kole. Baru sampaikan aku pelayan. Eme cai mori Yesus to, ngau ka apakat pandai dia to, susun dia to, lutu. Semua peristiwa itu terjadi. Tapi menarik, sebelum perubahan anggur, air menjadi anggur itu ada hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah situasi. Kita hidup dalam situasi yang begitu luar biasa. Hanya sejauh mana kita peka. Manga tetangga ite menderita sakit, apa poro, ite temanggarai, poli lenggo ka tombo, de baes. Sampai kali itu. De bahali teh cok hinana hiyo prepisai tadel haju de baes polel gitu de baes sampai tuh ngaji tuh poli itu de baes poli beda dengan Maria, dia melihat tapi dia tidak menutup hati. Bagaimana ia menyelamatkan orang itu, situasi itu, agar tuan pesta tidak menjadi malu. Dan apa yang dia lakukan? Ia datang kepada Yesus. Dia menyampaikan. Dan menarik, ada proses penyampaian antara Maria dengan Yesus. Tidak ada diskusi yang berbelit-belit. Apa yang harus kita buat, kumpul berapa, bagaimana nanti ini. Tidak ada. Dia hanya menyampaikan, mereka kehabisan anggur. Titik. Tidak ada diskusi. Beda ikat Manggarai. Itat manusia ubahu. Memang bencana. Maigah kumpul. Bagaimana cara disu? Taung kopi terus so. Keputusan kali itu. Mata kira ke situ. Tapi kalau kita benar-benar orang yang beriman dan peka. Maka sebenarnya yang terjadi adalah tindakan penyelamatan. Maria telah memberi lihat situasi. Dan tindakan Maria adalah tindakan penyelamatan. Kepada siapa penyelamatan itu datang? Kepada Yesus. Dan Yesus tidak memberikan suatu diskusi panjang. Ketika ia menyampaikan, maka ia datang. Maka siapa sebenarnya Yesus pada zaman ini? Adalah kita semua. Anda dan saya adalah Yesus yang hidup. Dan bagaimana Yesus telah menunjukkan jati dirinya hari ini membantu dan menyelamatkan orang. Itulah kita juga pada zaman ini. Bukan habis dengan kata de baes. Di amin gonde baes perut syukur kepada muri naik matai. Ayah nepisah yang nenggo. Antara dua saja. Bagaimana kita tergerak hati untuk memberi? Bagaimana kita tergerak hati untuk membantu? Tugas kita yang utama adalah sebagai rekan kerja Allah. Nuklia itu dia masakan. Tugas di teone tanalinoho sebagai teman kerja Allah. Teman kerja Allah, tugas utamanya itu menyelamatkan, membahagiakan, dan menyejahterakan orang. Menyentosakan orang. Toe pandai menderita ata. Pandai menderita ata mau sedikit ende masakan camanong itu putih. Tidak dibenarkan oleh Allah. Maka ketika pada saat pengadilan terakhir, Yesus memisahkan antara domba dan kambing.
yang kepada kambing dia kata, nyalah daripadaku, hai kamu semua yang penjahat, karena kamu sejak aku hidup tidak menolong aku. Lalu kepada domba yang mengatakan, marilah berbahagialah bersamaku di dalam kerajaanku, karena kamu telah melakukan apa saja yang paling kecil telah kamu lakukan untuk aku di dalam darah saudara-saudaraku. Yesus hanya mengatakan, apakah pandai akan ahikari atadian, maka itu kamu lakukan untuk saya. Temang goten haromo di mereka aite pastor itu suka temanga. Lelo kata apa dia tahu selama dia aku berbahaya, membahagiakan atau menyelamatkan atau tidak. Temang itu memang harus tanila batu lempeng. Dan inilah konsep yang dinyatakan oleh Yesus dalam cerita tentang perkawinan di Kana. Bahwa ada peristiwa itu dan penyelamatannya itu orang bersuka cita, orang bergembira. Ungkapan kegembiraan itu orang lain menyediakan anggur yang paling baik pada apa kau punya itu polis tahu nggak pesta itu lo sedang hidangkan anggur itu. Inilah ungkapan sukacita, ungkapan kegembiraan karena mereka merasakan kebahagiaan. Dan disitulah sebenarnya anggur hidup itu, di mana setiap orang yang kita berikan merasa gembira, merasa bahagia. Karena itu saudara-saudara, benarkah Anda dan saya sebagai sesama yang baik? Maka kalau sesama yang baik, tugas kita menyelamatkan dan membahagiakan semua orang. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Bapa yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dalam Santa Prabu Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik surga duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan itu akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. kita lanjutkan dengan persembahan. Yo, ite maromo, ode malusok, ite mangaranga, ode meja altar. Ngoraba nami ngasang keluarga. Etan tua van koe, ata mangarangan, ata mangarangan. Yo, ay taramangan. Karanga dikte ano malaso ay mga rabong kabak dami nga sang asikael masimun suwa kamping. Ay laso kaliga kurut bae agu pecing dikte nga sang malaing oleh Evan no gereja ata tombol kamping muri bobo ata caing kamping muri jari. Lole 5 tahun ata polin lako kau atang ngasorami pergi. Ngote tombo lako te baro. Lamumang kemohas lamuri atau momang. Ngonia kampi muri bobon. Lamumang aku mohas lamurin aku ngaran. Tara milaing ono may pareha keluarga. Ani mani tumain kaliga mangande luklamiga kursaka tuwakania kampi moringaran kudu untuk pede kue kamagu atamise lesuja one maleso kaliga papi kami ngasang ma inen ngasang asikae ay baon perdi atau pulingon
limantang mata poni. Kamping ite maromo ata larojau ata letan temba saya muri dewa besar aku tinggal kami guru tutung boro kita golo pate babayan ngasang bakar anak kami Ferdi atau kuliah mulai murid atau kuliah yo maromo kuda sinastung kindaram percaya stingkel kapok kami Iyo, untuk tilir besar papi au tidak ite pengerangan murid nak macalan kelako mai ite cama-cama condos tahun besar tilir aku yang ite dengan murid oleh takung bisa murid. Marabakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesana pagulana, semarak kini medan berbakti, beriaskan niat pada warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bersama korban Kristus hari ini kita persembahkan mohon keselamatan arwah bagi para leluhur orang-orang BOB Baruho yang telah dipanggil oleh Tuhan dan seluruh umat di kampung Baru ini yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga Allah mengampuni segala dosa mereka dan memperkenankan mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Jom kita persembahkan mohon rahmat dan berkat Tuhan. Dan istimewa mohon bimbingan dan perlindungan Tuhan atas seluruh kehidupan kampung Baru ini dan menjamah melingkupi kampung ini dengan kekuatan dan kuasanya dan merajai kampung ini agar senantiasa diwarnai sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan bagi seluruh kehidupan bersama mereka di kampung ini, dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan dari situasi kelaparan, dan dari segala sakit dan penyakit. Biarlah seluruh umat yang berdiam di kampung Baru ini mengalami kedamaian, sukacita, dan kegembiraan. Kita persembahkan pula bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di kampung Baru ini. Ya Tuhan, selimutilah dan lingkupilah seluruh kehidupan keluarga-keluarga yang ada di kampung Baru ini. Lingkupilah seluruh rumah tangga mereka. Jamalah mereka satu persatu dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkat-Mu bagi seluruh kehidupan mereka, agar senantiasa Kau anugerahi sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Berkat-Mu bagi seluruh pekerjaan mereka,
bagi tanaman yang mereka tanam baik di ladang ataupun di sawah, bagi hewan ternak yang mereka pelihara. Semoga mendatangkan sukacita, kegembiraan dan kelimpahan rezeki. Berkat-Mu pula bagi seluruh rencana kerja mereka di tahun yang baru ini. Berkat-Mu pula bagi anak-anak mereka yang saat ini di bangku sekolah, agar segala cita-cita, mimpi dan masa depan mereka Kau berkati dan mendatangkan hasil dan kesuksesan. Berkat-Mu pula bagi seluruh keluarga-keluarga mereka yang saat ini berada di tanah rantau, agar mereka pula mengalami sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Dan akhirnya ya Tuhan, jauhkanlah dari keluarga-keluarga yang ada di kampung baru ini segala perpecahan dan pertikaian. Jauhkanlah dari segala sakit dan penyakit. Jauhkanlah dari kematian tiba-tiba dan kematian tidak wajar. Dan jauhkanlah dari segala bencana malapetaka. Biarlah saat ini dan di tahun yang baru ini Engkau anugerahi mereka sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan, dan kelimpahan rezeki di hari yang akan datang. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam kerahiman kuasa-Mu, selimutilah mereka dengan kelimpahan rahmat dan berkat-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu, segala intensi dan permohonan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan bagi keselamatan arwah hamba-Mu, saudara kami Ferdinandus Sadan, yang telah Kau panggil 5 tahun yang lalu. Kami mohon, anugerahkanlah keselamatan, kebahagiaan kekal bagi-Mu bersama di surga. Dan kami persembahkan bagi mereka semua dan seluruh intensi segala permohonan yang kami sampaikan saat ini, teristimewa bagi keluarga yang ditinggalkan, agar dianugerahi sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki di hari yang akan datang. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus. Kudus, 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 Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, surga dan bumi, Penuh kemuliaan, terpujilah Dikau, terpujilah Dikau, terpujilah Dikau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Siprianus, serta semua rohaniwan, para imam dan pastor yang berkarya di kuskupan ini. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, anak kami Ferdinandus Sadan, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 5 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan seluruh anggota keluarga, seluruh umat-Mu para leluhur, dan umat-Mu di BOW baru ini, dan keluarga kami masing-masing, dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami persembahkan seluruh intensi dan permohonan kami yang kami wujudkan dalam perayaan keselamatan ini. Dengarkanlah segala doa dan kerinduan, harapan dari seluruh umat-Mu, teristimewa keluarga ini yang telah mereka sampaikan ke hadirat-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, Santo dan Santa pelindung kami masing-masing yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kami dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, setelah disegarkan dengan anugerah suci ini, maka dengan rendah hati kami mohon kepadamu, bersihkanlah hamba-Mu, saudara kami, anak Ferdinandus Sadan, dari segala dosa, dan anugerahkanlah kepadanya kebangkitan kekal. Kami mohon persembahan bagi hamba-Mu, keluarga-Mu yang ditinggalkan oleh saudara kami Ferdinandus dan seluruh umat-Mu di Bebai Baru ini. Anugerahkanlah mereka sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dan kedamaian, dan kelimpahan rahmat di hari yang akan datang. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ndema Sekan Bankoetan Tua yang telah hadir bersama saya merayakan Ekaristi Kudus. Mohon keselamatan arwah bagi saudara kita anak Ferdinandus yang telah dipanggil oleh Tuhan 5 tahun yang lalu. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya atas keterlambatan kita memulai peran Ekaristi pada saat ini. Sedianya jam 11, saya mulai setengah 11 lewat. Mereka kita rapuh. Yang terakhir, asik perkenalan. Yang pasti saya sekarang tugas di Paroki Pacan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami tempat hunian, yakni kampung Baru ini. Maka dengan rendah hati kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu, lingkupilah kampung ini dengan segala kuasa-Mu, dan rajailah kampung ini dengan kerajaan-Mu. Bersihkanlah segala kekotoran, segala kenajisan yang ada di kampung ini. Biarlah cahaya ilahi-Mu menyinari, membakar kampung ini dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar setiap orang, seluruh umat-Mu yang ada di kampung ini, Kau warnai dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami persembahkan seluruh keluarga-keluarga-Mu yang ada di kampung Baru ini. Lingkupilah seluruh keluarga yang ada di kampung ini dengan kehangatan cinta-Mu, dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus-Mu, dengan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Kau warnai seluruh kehidupan keluarga mereka dengan kedamaian, dengan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Berkat-Mu bagi seluruh kehidupan mereka. Berkat-Mu bagi seluruh rencana kerja mereka di tahun yang akan datang ini. Berkat-Mu bagi seluruh usaha mereka, tanaman yang mereka tanam, hewan piara yang mereka piara. Berkat-Mu bagi cita-cita dan masa depan dari anak-anak mereka yang saat ini berada di bangku sekolah. Dan berkat-Mu bagi keluarga mereka yang saat ini juga berada di tanah rantau. Agar Kau anugerahi mereka kesehatan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Jauhkanlah mereka dari segala perpecahan. Jauhkanlah mereka dari segala pertikaian. Jauhkanlah mereka dari segala sakit dan penyakit. Jauhkanlah mereka dari segala kematian tiba-tiba dan kematian tidak wajar. Dan limpahkanlah mereka berkat-Mu dan istimewa kelimpahan rezeki yang di hari yang akan datang. Dan akhirnya Tuhan, kami persembahkan seluruh keluarga ini. Semoga Engkau hadir bersama mereka, merahmati dan memberkati seluruh hidup mereka. Dan ya Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, limpahkanlah saudara-saudaraku ini dan kampung ini, kehidupan keluarga mereka masing-masing dengan kelimpahan rahmat dan berkat-Mu baik surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari dan keselamatan telah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang apa
selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama